Halo semuanya, kami dari kelompok 18 ingin menjelaskan mengenai tools VMware. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Jeki Swandi, kemudian ada teman saya, Fernando Morientes, dan yang terakhir ada teman saya, Fakri Altair. Next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan mengenai VMware, saya ingin menjelaskan mengenai virtualization yang merupakan konsep yang digunakan pada tools VMware. Virtualization ini adalah teknologi dan juga alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola virtual environment atau virtual machine pada komputer fisik ataupun servernya sendiri. Teknologi virtualization ini menciptakan layer antara perangkat keras dan perangkat lunak fisik yang memungkinkan kita menjalankan beberapa operating system dan beberapa beban kerja independen pada satu mesin fisik secara bersamaan. Hal inilah yang membuat proses scaling, testing, dan development isolasi lingkungan menjadi lebih mudah pada virtual machine. Nah, hal ini juga mengurangi biaya perangkat keras dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya jika dibandingkan dengan penggunaan beberapa perangkat fisik untuk menjalankan berbagai operating system. Next. Nah, di sini terdapat beberapa tools yang disediakan oleh VMware, yaitu seperti VMware Workstation, yang merupakan tools virtualisasi desktop yang memungkinkan pengembangan dan untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu mesin host Windows atau Linux. Tools ini sangat cocok untuk lab, demo, dan juga pengujian perangkat lunak di lingkungan yang terisolasi. Kemudian terdapat VMware Fusion yang mirip dan dengan Workstation, tetapi dirancang khusus untuk pengguna Apple macOS, memungkinkan mereka untuk menjalankan VM Windows atau Linux secara berdampingan dengan aplikasi macOS mereka. Kemudian ada juga VMware vSphere dan juga SC. Tools yang difokuskan untuk perusahaan dengan mengubah seluruh pusat data menjadi infrastruktur cloud yang fleksibel. XC adalah hypervisor yang dipasang langsung pada perangkat atau server. Sementara vSphere adalah platform manajemen yang menawarkan fitur-fitur seperti vCenter, server, dan distributed resource scheduler. Oke, pada bagian ini kita akan membahas konsep dan istilah-istilah yang perlu dipahami sebelum menggunakan VMware. Nah, yang pertama yaitu hypervisor. Hypervisor itu adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memungkinkan kita menjalankan beberapa mesin virtual atau VM di sebuah komputer fisik yang kita sebut host machine. Nah, sistem operasi yang kita install di dalam mesin virtual disebut guest operating system. Dan ini terpisah dari sistem operasi yang ada di komputer fisik. Untuk membuat VM bekerja, VMware mensimulasikan berbagai komponen seperti CPU, RAM, hard disk, dan koneksi jaringan. Semua komponen tersebut kita sebut virtual hardware. Nah, ada fitur penting bernama snapshot. Nah, snapshot itu bisa disebut sebagai tangkapan keadaan pada VM pada waktu tertentu. Nah, dengan snapshot kita bisa kembali ke kondisi VM sebelum ada perubahan, misalnya saat kita melakukan uji coba perangkat lunak yang beresiko atau mengonfigurasi sistem. Dan yang terakhir, kita punya 3 networking modes utama. Yang pertama yaitu NAT, kedua bridge, dan ketiga host only. NAT itu menggunakan IP host yang memudahkan VM terhubung ke internet melalui jaringan host. Kalau bridge itu memberi VM alamat IP-nya tersendiri di jaringan yang sama dengan host. Kalau host only, membuat jaringan tertutup antara VM dan host tanpa akses ke internet. Nah, semua konsep inilah yang menjadi fondasi saat kita bekerja dengan virtualisasi di VMware. Nah, di bagian selanjutnya, kita akan mempraktikkan beberapa fitur penting dan membahas tips penggunaan. Untuk instalasi VMware, kita bisa search di Google VMware Workstation aja, habis itu kita klik yang paling atas yang Desktop Hypervisor Solution. Nanti kita akan masuk ke webnya VMware, habis itu kita klik yang Download Vision or Workstation. Nanti ya kita akan di redirect ke support.broadcom.com. Ini dikarenakan VMware waktu itu sudah diakuisisi oleh Broadcom, jadi kita bakal diarahin ke website dia. Nah, sebelumnya nih saya udah login duluan, saya udah bikin akun dan saya udah login. Kalau misalkan kalian belum
bikin akun, belum register dan belum login, pasti kalian akan disuruh login dulu atau register dulu baru login lagi. Pokoknya intinya nanti kalian tinggal pencet aja. Ini dulu. Nanti kalian tinggal pencet di sini yang sebelah nama kalian, yang ada awan-awan ini, habis itu pilih VMware Cloud Foundation. Setelah dipilih, kalian bisa ke My Downloads. Habis itu dari My Downloads, kalian bisa cari VMware Workstation Pro. Nah, ini tinggal diklik aja. Habis itu sesuaiin mau pilih yang mana, Windows atau Linux. Tapi untuk Workstation Pro itu yang gratis, tahu saya itu cuman 17.5.2. Jadi kita bakal pilih yang 17, habis itu 5.2. Kita klik. Nah, nanti ini di sini tinggal kita pencet aja downloadnya. Nanti Broadcom bakal, kalau pertama kali download, dia bakal meminta address kita, itu tinggal diisi aja, terus nanti kan bisa tinggal download. Nah, selanjutnya adalah tutorial untuk nge-download ISO image dari Kali Linux ya. Pertama kita bisa search aja tadi Kali Linux di Google, habis itu klik yang paling pertama, lalu kita klik download. Nah, Kali Linux itu dia menyediakan ada yang ISO image-nya dan VMX image atau VMware image-nya. Bedanya apa? ISO image itu ya ini intinya dia menggunakan ISO image itu. Kalian bisa ngesetting kalinya nanti itu sesuai yang kalian mau gitu loh. Tapi kalau misalkan pre-built ini, virtual machine ini, dia itu udah dikonfigurasi lah kali Linuxnya sama mereka gitu. Jadi kalian bisa langsung tinggal pakai. Nah, kalau mau ISO image download, itu tinggal klik yang installer image, habis itu pilih aja mau yang weekly, net installer, atau everything, atau yang ini. Kalau udah mau komplit semuanya, pilih yang ini aja. Ini udah komplit semuanya, seharusnya installer. Nah, kalau mau yang pre-built VM, pre-built virtual machine, yang pakai VM image, ini bisa dipilih, karena kita pakai VMware, ini bisa dipilih aja VMware, nanti tinggal diklik, nanti tinggal download. Oke, ini VMware-nya udah selesai ya. Ini bisa diklik aja atau kalian ya ke download sekalian. Tadi belum keklik. Cara install VMware sebenarnya kayak aplikasi biasa gitu loh. Kayak aplikasi yang lain. Tinggal ikutin aja pop-up-pop-upnya. Oke, tadi itu kayaknya gara-gara aku eh, ngeklik 2 kali deh. Jadi ada error gitu. Yang pertama sebenarnya udah jalan gitu. Ini ya tinggal di next-next doang. Enhance skill kawa. Nggak perlu. Ini custom setup. Oke, ini bisa dipilih ya mau ditaruh di mana buat VMware Workstation-nya ini. Misalkan pengen data dia aja gitu. eh, ini folder VMware maybe. Aku taruh data dia aja. VMware gitu, ya kan? Dah di VMware. Tinggal di next next doang. Nih, ini cuman ya ini doang sih sebenarnya. Kalau pengen join VMware Customer Experience Improvement Program tuh boleh dicek list. Ini tinggal di next, habis itu tinggal install. Oke, ini instalasi VMware-nya udah berhasil. Tampilannya bakal begini kalau dibuka nanti. Nah, selanjutnya adalah cara install operating system, virtual machine operating system di VMware ini gitu loh. Menggunakan ISO image. Untuk saat ini kita pengen install Kali Linux. Oke, ini tinggal klik klik aja create a new virtual machine karena kita pakai ISO image. Habis itu ini kita pilih ISO image-nya yang tadi kita install. Ini tadi di sini tempatnya. Langsung tinggal next saja.
Habis itu kali Linux, karena kita kali Linux, jadi guest operating systemnya pakai Linux, versionnya Ubuntu 64 bit. Ini name terserah, ini location terserah mau dipilih di mana. Nah, habis itu ini specify disk capacity. Ini tuh kayak apa ya? eh si operating system ini tuh pakai pakai disknya tuh seberapa banyak gitu loh. Kayak misalkan berarti ini kalau 20 berarti dia bakal pakai sekitar 20 giga atau lebih dari disk yang kita punya di laptop ini gitu, di laptop kalian. Nah, tinggal di next saja, masuk kita finish. Nah, ini setelah begini, ini udah ada nih di VMware-nya. Nah, sekarang kita power on biar kita instalasi kali Linux-nya. Nge-setup kali Linux-nya ini. Nah, ini bisa dipilih graphical install atau install. eh graphical atau install ya? Install aja. Ini tinggal dipilih language-nya mau apa. Kita pilih English saja. Habis itu country kita dari mana, location kita dari mana. Saya dari Indonesia, berarti other eh, kontinennya di mana, Asia. Habis itu negaranya mana I? Oh, ini Indonesia. Habis itu country to base default local settings. Ini eh, base default settingnya mau ngikutin country apa. Ini United States saja. Itu terserah sih sebenarnya pilihan kalian mau apa. Harusnya ini key mapnya, ini keyboardnya. Pakai keyboard apa? Ini kita pakai keyboard American English saja. Karena terbiasanya itu. Ini lagi instalasi-instalasi. Habis itu nih host name-nya terserah kalian mau apa. Mau pakai nama kalian atau apa. Ini biar cepat kita pakai kali aja host name-nya. Domain name-nya dibiarin aja. Itu nggak perlu diisi. Habis itu full name of for the new user. Setup, sering for your account. Passwordnya terserah apa. Ini basic aja ya. Time zone-nya di sini. Nah, ini untuk partition disk-nya. Untuk partition disk di virtual machine operating system ini di Kali Linux ini, kalian bisa pilih use entire guided, guidednya use entire disk, atau mau setup LVM, atau mau setup encrypted LVM, atau kalian mau pilih manual. Tapi kalau misalkan masih baru, pilih yang guided use entire disk saja, biar nggak terlalu ribet. Nah, habis itu ini ada pilihan nih, mau scheme-nya mau kayak gimana. Cuman biar gampang, habis itu recommended buat user baru juga, all files in one partition aja. Lalu ini finish saja. Ini di yesin. Nah, ini lagi installing sistemnya. Nah, ini adalah software selection yang mau diinstal sekarang. Ini yang dipilih yang ada bintangnya ini tuh dia yang bakal apa sebagai core dari sistemnya. Kalau kalian nggak tahu mau apa-apa, mungkin nggak harus sekarang ya. Eh, bisa nanti gitu loh. Ini bisa langsung di continue aja sebenarnya. Oke, ini udah selesai. Bukan selesai sih. Ini di yes saja. Installation complete. To boot.
Ini di continue aja kita ribut. Oke, kalilinya udah jalan. Kita masukin. Salah. Tadi source-nya itu ya. Ini ya. Nah, ya. Tadi pakai yang username sama password yang tadi kita setup ya. Dan ini di jalan nih. Ini kalinya udah bisa dijalanin, udah bisa dipakai. Kayak let's say misalkan ini eh, coba kita jalanin beberapa komen basic Linux ya. Kayak misalkan ngebuat sebuah directory pakai mkdir atau misalkan ini dulu deh pwd buat nyari tahu kita lagi di directory mana. Lagi di home Fahri. Nah, coba kita mkdir, kita buat tes. Habis itu kita pindah ke masuk ke directory tersebut. Kita berhasil pindah. Habis itu misalkan kita ngebuat sebuah file menggunakan nano. eh Coba nama filenya test.txt. Langsung kita masukin tes tes sekali. Nice. Langsung kita ini, langsung kita coba lihat isi filenya. Oke, berhasil. Oh ya, sedikit tambahan untuk setting-setting kali Linux-nya, virtual machine-nya, bukan kali Linux ya, tapi virtual machine-nya. eh ini settingan virtual machine-nya. Ini kalian bisa klik virtual machine-nya, habis itu edit virtual machine settings. Habis itu misalkan memorinya eh, dia menggunakan memori lebih banyak gitu, biar lebih cepat. Misalnya jadi 8 GB, 8 giga, ya udah ini tinggal ditambahin aja, dirubah. Atau ya kalau 4 giga, ya udah, ini aja. Langsung misalkan pengen pakai prosesornya lebih banyak gitu. Langsung hard disknya pengen menggunakan lebih banyak gitu loh. Ya itu bisa dirubah gitu loh. Ini bisa dirubah dan lain-lain. Habis itu eh ini ISO image-nya. Kalau misalkan mungkin pengen merubah ISO image bisa nih di sini. Habis itu network adapternya kalau misalkan pengen ganti dari NAT ke bridge atau ke apa atau ke custom dan lain-lain itu bisa di sini. Sebenarnya kalau untuk yang simple-simple mungkin NAT sebenarnya udah cukup gitu loh. Di VMware Workstation ini juga ada namanya fitur snapshot. Dia itu snapshot itu lo intinya kegunaannya adalah kalau misalkan kalian eh, nge-configure nge-configure sebuah operating system kayak misalkan ini kali Linux gitu, kalian configure kali abis itu kalian pengen ngerubah eh, konfigurasinya, tapi kalian pengen nge-save konfigurasi kalian yang awal, yang sebelum dirubah, itu kalian bisa pakai snapshot. Jadi kalau misalkan kalian setelah ngerubah konfigurasi virtual machine-nya habis itu kalian ingin berubah pikiran kayak udah pakai konfigurasi yang sebelumnya aja, kalian bisa pakai snapshot ini. Ini bisa di tag snapshot. Misalkan ini konfigurasi satu, one, configuration one, tag snapshot. Nah, ini snapshotnya pakai configuration one yang ini. Nah, so refer to snapshot configuration one. Nah, misalkan kalian apa ya? Misalkan ngerubah settingan ini gitu. Apa ya? Ini dari ini gitu, ya kan? Kita giniin atau memorinya RAM-nya kita rubah jadi 8 giga gitu. So kayak kalian pengen rubah gitu kayak nggak jadi deh gitu. Pengen yang konfigurasi awal aja virtual machine-nya. Kan klik ini aja, langsung ke restore tuh. Berubah kan dari 4 giga lagi seperti yang sebelumnya gitu lah. Jadi intinya untuk snapshot tuh kayak gitu, cara kerja snapshot tuh kayak gitu tuh. Tujuannya tuh kayak gitu. Untuk biar kayak kalian tuh punya save save setting virtual machine sebelumnya gitu. Gitu sih. Oke, kemudian untuk bagian weakness akan dilanjutkan oleh saya. Nah, VMware memiliki beberapa weakness.
Salah satunya dapat disebabkan oleh kesalahan konfigurasi, di mana jika terdapat kerentanan akibat kesalahan konfigurasi di workstation atau hypervisor VMware, penyerang dapat melarikan diri dari virtual machine dan memperoleh kendali atas sistem host, atau yang biasa kita sebut keluar dari sandbox. Nah, kemudian eh, salah satu kelemahan dari VMware dapat disebabkan jika perangkat lunak VMware yang kita gunakan tidak update atau up to date. Nah, instalasi VMware yang tidak update memungkinkan kerentanan terhadap eksploitasi yang telah diketahui sebelumnya. Misalnya pada CVE 2024-22273 terdapat kelemahan pada VMware XC, Workstation, dan juga Fusion dengan exploit out of bound read write vulnerability. Nah, penyerang dapat mengakses storage controller pada virtual machine, menyebabkan dapat dieksploitasinya pembuatan denial of service condition ataupun eksekusi code pada hypervisor melalui virtual machine. Nah, kemudian juga terdapat CVE 2024-22270 di mana pada VMware Workstation dan Fusion pada versi sebelumnya memiliki kelemahan information disclosure pada host guest file sharing functionality-nya. Nah, penyerang penyerang dengan administrative privilege dapat membaca uh, informasi yang terkandung pada hypervisor memori virtual machine tersebut dan banyak kelemahan CVE lainnya yang telah ditemukan. Lanjut. Nah, kemudian terdapat kelemahan di mana biaya lisensi tinggi. Nah, fitur VMware Workstation Pro lisensi dengan biaya. Lisensi ini menyediakan akses ke fitur-fitur berorientasi bisnis tambahan dan dukungan prioritas, memastikan bahwa organisasi dapat memakai produk VMware secara maksimal. Di mana jika biaya lisensi yang diberikan cukup tinggi, maka banyak fitur-fitur yang tidak dapat digunakan oleh user lainnya. Oke, pada bagian ini saya akan membagikan tips dan best practice dalam penggunaan VMware. Nah, yang pertama kita harus perhatikan alokasi sumber daya. Nah, jadi kita jangan sampai memberikan terlalu banyak CPU dan RAM untuk mesin virtual atau virtual machine sehingga host utama menjadi lambat. Nah, kuncinya adalah kita menyesuaikan kebutuhan VM dengan kapasitas fisik yang tersedia. Yang kedua, kita saat memanfaatkan snapshot itu kita harus bijak. Karena emang snapshot memang praktis, tetapi file snapshot bisa menjadi besar. Maka dari itu kita harus hapus snapshot yang sudah tidak diperlukan untuk menghemat ruang penyimpanan dan menjaga performa virtual machine. Yang ketiga, saat pilih networking mode, kita harus pilih sesuai kebutuhan. Jika ingin VM bisa mengakses internet dengan cepat tanpa konfigurasi rumit, kita bisa pilih NAT. Kalau kita mau VM perlu diakses langsung oleh perangkat lain di jaringan, kita bisa menggunakan bridge. Dan jika ingin lingkungan terisolasi, kita bisa menggunakan host only. Dan yang keempat, kita jangan lupa keamanan. Karena virtual machine itu sama seperti komputer betulan atau komputer sungguhan. Maka dari itu kita harus pastikan sistem operasi di dalam VM selalu up to date dan menggunakan perlindungan seperti antivirus jika diperlukan. Nah, untuk contoh use case atau contoh penggunaan dari VMware, ada banyak sekali nih. Misalnya, bagi developer yang ingin menguji aplikasi di berbagai OS, bisa menggunakan VMware. Atau tim IT yang perlu membangun lab pelatihan tanpa harus membeli banyak hardware, juga bisa menggunakan VMware. Nah, VMware juga sangat bermanfaat untuk menciptakan sandbox aman ketika kita perlu mencoba perangkat lunak atau software yang berisiko tanpa mempengaruhi komputer utama. Oke, kita sudah sampai di penghujung presentasi ini dan sudah di bagian conclusion. Nah, konklusinya apa sih? VMware itu memudahkan proses virtualisasi dengan menyediakan platform fleksibel untuk menciptakan, mengelola, dan mengoptimalkan mesin virtual atau virtual machine. Dengan memahami dasar-dasar seperti hypervisor, snapshot, serta berbagai mode jaringan, user dapat membangun lingkungan pengujian atau testing dan pelatihan yang efisien. Praktik terbaik dalam pengalokasian
sumber daya, pengelolaan snapshot, serta penerapan keamanan yang tepat akan meningkatkan kinerja serta keselamatan lingkungan virtual. Nah, langkah selanjutnya adalah yaitu mengeksplorasi fitur lanjutan, seperti mempelajari dokumentasi resmi dan bergabung dalam komunitas untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan lebih lanjut. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.